Berikut adalah SOP pembesaran ikan nila. Pemeliharaan ikan nila terdiri atas beberapa tahapan prosedur. Tahap pertama yaitu persiapan lahan, di mana ikan nila dapat dibudidayakan di kolam air tenang, tambak air payau, dan keramba jaring apung. Selanjutnya tahap penebaran ikan, pemberian pakan, monitoring kesehatan ikan dan lingkungan, dan tahap pemanenan. Kita masuk pada pembahasan pemeliharaan ikan nila di kolam air tenang, di mana jenis wadah yang digunakan yaitu kolam tanah atau tembok. Kedalaman kolam minimal 80 cm, memiliki saluran pemasukan air dengan debit yang cukup. Lahan yang akan digunakan dipersiapkan dengan melakukan pengeringan, perbaikan pematang jika terdapat kerusakan, pengapuran dan pemupukan jika diperlukan, serta pengisian air kolam dengan melakukan penyaringan air masuk guna menghindari masuknya sampah dan ikan-ikan predator. Selanjutnya, pemeliharaan ikan nila di tambak air payau. Untuk jenis wadah yaitu tambak, kedalaman kolam minimal 80 cm, salinitas air saat penebaran kurang dari 10 ppt dan maksimal saat pemeliharaan 30 ppt. Selanjutnya, pemeliharaan di keramba jaring apung. Jenis wadah yaitu keramba dari jaring yang dilengkapi dengan pelampung tahan air, minimal ukuran 3 x 3 meter persegi per lubang. Lokasi KJA berada di perairan umum dengan kedalaman perairan minimal 5 meter dari dasar jaring pada saat surut terendah. Lokasi KJA juga harus memiliki kekuatan arus 20-40 cm per detik. Persiapan jaring dilakukan sebelum dilakukan penebaran ikan. Pemeriksaan jaring dilakukan untuk menghindari adanya kerusakan yang dapat mengakibatkan lolosnya ikan yang akan dipelihara. Selanjutnya, penggunaan benih bermutu. Berasal dari unit pembenihan yang bersertifikat CPIB dan atau dilengkapi surat keterangan asal benih, ukuran minimal 5 cm dan memiliki keseragaman 90%, umur maksimal 2 bulan, dan memiliki badan yang sehat, tidak terdapat luka dan cacat. Selanjutnya, proses produksi. Penebaran benih dilakukan pada pagi sebelum jam 8 atau sore hari setelah jam 4. Proses penebaran dilakukan dengan melalui aklimatisasi benih terhadap lingkungan baru. Benih yang sehat akan terlihat dari gerakan ikan yang lincah dan bergerombol. Pemberian pakan dilakukan paling cepat 6 jam setelah ditebar. Ringkasan proses produksi dapat dilihat seperti pada tabel berikut ini. Kita lanjut pada pengelolaan pemberian pakan. Pakan buatan yang digunakan memiliki kandungan protein minimal 25% dan belum kadaluarsa, serta terdaftar di KKP. Ukuran pakan yang digunakan yaitu 1 mm, 2 mm, dan 3 mm dengan mempertimbangkan bukaan mulut ikan yang dipelihara. Jumlah pakan yang diberikan sebanyak 5% bobot biomas per hari di 2 bulan awal masa pemeliharaan, dan secara bertahap berkurang menjadi 2% bobot biomas per hari di akhir masa pemeliharaan. Frekuensi pemberian pakan menyesuaikan kondisi ikan dan lingkungan. Pada umumnya, pemberian pakan dilakukan sebanyak 2-3 kali per hari. Selanjutnya, pengelolaan kualitas air. Pengukuran parameter yang sederhana dilakukan secara rutin dan terjadwal. Hasil pengukuran didokumentasikan dalam suatu rekaman yang terlindungi. Nilai standar baku pemeliharaan ikan nila dapat dilihat pada tabel berikut ini. Kematian pada ikan nila kerap terjadi di awal masa pemeliharaan. Penggunaan vitamin C dapat juga dilakukan pada awal pemeliharaan. Pengendalian penyakit dilakukan melalui pengamatan visual terhadap kondisi benih. Perubahan perilaku berenang ikan yang menyendiri dan nafsu makan yang berkurang, serta warna tubuh ikan yang berwarna gelap pada nila hitam, menjadi indikasi adanya serangan patogen. Terkadang, tubuh dan sirip ikan juga mengalami luka-luka. Komunikasikan dengan tenaga pendamping terkait gejala penyakit yang timbul, serta penanganannya. Pada pemanenan ikan dilakukan jika ukuran ikan telah memasuki ukuran panen.
pada distribusi ikan konsumsi dalam kondisi hidup dilakukan dengan menggunakan kantong plastik atau drum plastik, sementara pada pengangkutan ikan segar dilakukan dengan menggunakan styrofoam atau drum dengan penambahan es batu dalam kemasan. Demikian Eduvis menyampaikan informasi. Semoga bermanfaat. Terima kasih telah menyaksikan.